hati-hati jatuh miskin gara-gara hutang. Jadi jangan sampai buat masalah gara-gara hutang. Selamat siang para sahabat, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam dari saya Sebinus Parjo, channel Kalimantan Barat. Jadi kali ini saya ingin berbagi bagaimana pengalaman atau menceritakan kenapa orang yang dulunya sukses dengan ngutang, tapi kena keadaan jadi jatuh miskin. Jadi ada beberapa faktor. Jadi saya nggak pernah melarang bagi yang mau ngutang atau mau minjam dana di bank, CU atau di koperasi harian. Jadi saya nggak pernah melarang, karena itu pilihan Bapak Ibu semuanya. Yang saya ingin sampaikan di sini bahwa berhati-hatilah dalam ngutang. Nah, itu aja. Nah, terus faktor-faktornya kenapa tadinya orangnya kelihatannya jaya, istilahnya di atas, terus jatuh ke bawah. Jatuh itu dalam arti jatuh miskin, harta terjual dan sebagainya gara-gara ngutang. Contohnya ngutang di bank. Nah, itu saya kasarnya kayak gitu. Jadi di sini faktor yang pertama karena manajemen keuangannya tidak pas. Jadi ketika dia contohnya dia punya lahan sawit. Ini hanya contoh ya, salah satu usaha. Dia punya 2 kapling yang penghasilannya rata-rata bersihnya katakan berapa ya, 10 jutaan gitulah bersihnya. 10 juta pada saat sawit lagi naik daun, lagi di angka 1000 lebih. Jadi dia minjam lah, minjam kan. Terus angsurannya berkisar antara 6 sampai 7 juta. Jangka waktu 48 bulan. Tapi ketika sawit itu turun harga, maka apa yang terjadi? Macet. Terus macet, banyak imbasnya. Setelah macet merembet bahkan ke keluarga. Atau sawitnya melayang karena nutup utang. Jadi itu manajemen keuangannya yang belum pas. Terus faktor yang kedua, ambisi yang berlebihan. Itulah saya bilang tadi, kena memaksa keadaan. Rencananya minjam uang di bank itu buat buka usaha, tapi tidak diperhitungkan dengan matang, sehingga menjadi masalah di kemudian harinya. Karena ambisi tadi, ambisi. Jadi seharusnya ambisi itu diimbangilah dengan faktor keadaan. Karena pengalaman saya, rata-rata orang yang macet itu kalau tidak kena musibah alam, musibah itu datang dari dia sendiri. Jadi saya sebagai mantan pegawai bank juga menyayangkan pada saat survei atau pada saat di lapangan, ternyata dia pandai bilang usahanya ini di backup itu banyak usaha sehingga dicairkanlah sebuah pinjaman. Tapi ternyata kena ambisinya, ambisi seseorang itu, ternyata dia hanya punya satu usaha umpamanya. Terus minjamnya berlebihan. Dia mengharapkan tadinya dengan usaha baru bisa bayar utang, tapi kita kan tidak tahu usaha apalagi merintis dari awal.
Jadi itulah faktor yang kedua. Tetap ya, jaga ambisi. Sip. Terus yang ketiga itu tidak punya penghasilan tetap atau penghasilan pasti. Contoh, ketika saya mau pinjam uang untuk bayar untuk membuat usaha baru, jadi fondasi atau usaha awal saya itu belum terkendali dengan benar, atau uang pemasukan yang pasti itu belum ada. Jadi ketika ketika berjalannya 1 bulan 2 bulan masih oke, bisa membayar. Tapi ketika 1 tahun 2 tahun usaha yang baru belum juga bisa mencukupi untuk bayar angsuran, apa yang terjadi? Macet. Itulah tadi, karena pemasukan yang pastinya tidak ada. Itu faktornya. Faktor juga menyebabkan orang bisa kreditnya macet. Jadi saya sekali lagi tidak melarang Anda, kita semua untuk minjam di sebuah lembaga, tapi tolong diperhitungkan matang-matang, jaga ambisi, dan harus punya kemampuan untuk membayar. Nanti selanjutnya saya akan bahas, karena takut durasinya terlalu panjang, bahas yang udah terlanjur ngutang ini, gimana caranya biar bisa bayar angsurannya dengan tidak menjual aset. Ini ceritanya udah terlanjur macet. Maka dari itu, yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe, like, komen. Jika bermanfaat silahkan di share. Tapi kalau tidak di share juga tidak apa-apa. Saya hanya ingin berbagi, ingin menyampaikan beberapa hal lewat video ini, biar ilmu yang saya dapati di dunia perbankan, lembaga keuangan dari tahun 2011 sampai 2020 tidak dikonsumsi saya sendiri, melainkan saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu atau para sahabat semuanya yang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Itu saja video saya kali ini. Salam hangat dari saya, Sabinus Suparjo, Kalimantan Barat. Sukses selalu, jangan ambisi, kelola keuangan dengan baik, punya penghasilan tetap, baru merancangkan usaha selanjutnya. Tuhan memberkati.